Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Istiqomah, kelas MIPA 1, mau mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu Buddha. Yang pertama ialah Kerajaan Kutai. Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan terdiri sekitar abad keempat. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Martanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kehidupan ekonomi masyarakat Kutai diperkirakan ditunjang dari sektor pertanian, baik sawah maupun ladang. Selain itu, melihat letaknya yang strategis yaitu di sekitar Sungai Mahakam yang menjadi alur perdagangan Cina dan India, membuat kerajaan Kutai menarik untuk disinggahi oleh para pedagang. Dengan begitu, bidang perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai. Kerajaan yang kedua ialah Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat atau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Mata pencaharian penduduknya yaitu pertanian dan perdagangan. Begitu pula berdasarkan berita pada Fahyen awal ke-5, diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Tarumanagara adalah pertanian, peternakan, pemburuan binatang, perdagangan cula badak, kulit, penyu, dan perak. Lalu yang ketiga ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Halong adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Kalingga berjalan dengan sangat tertib dan teratur. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Lalu ada Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Chianghi Wijayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berkuasa di laut dan hasil perekonomiannya diperoleh dari berdagang dan hasil bea pajak. Sriwijaya mampu menjadi penguasa sekaligus pengendali perdagangan di jalur-jalur pelayaran milik Sriwijaya. Sriwijaya menerapkan monopoli perdagangan bagi para pedagang asing yang singgah di Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat Sriwijaya ditandai dengan kegiatan perniagaan di Selat Malaka yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar dan berpengaruh kuat agama Buddha pada masyarakatnya. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Kedatuan Medang adalah kedatuan Thalassokrasi yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Perekonomian Kerajaan Mataram saat itu bertumpu pada sektor pertanian karena letaknya yang cukup disebut sebagai pedalaman dan memiliki tanah yang subur. Berikutnya, Mataram mulai mengembangkan kehidupan nelayan. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Balitung yang memanfaatkan sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. Lalu ada Kerajaan Kediri atau Panjalu. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di Dahanapura yang menjadi bagian kota Kediri sekarang. Ditirik dari letaknya berada di tepi Sungai Brantas dengan sejumlah pelabuhan besar, kita bisa mengetahui bahwa kehidupan perekonomian Kerajaan Kediri didominasi oleh aktivitas perdagangan. Meskipun begitu, masyarakat Kediri juga mengenal peternakan dan pertanian. Lalu ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Keadaan perekonomian Kerajaan Singasari sebagian besar ada di dalam dunia pelayaran. Kerajaan selanjutnya ialah Kerajaan Buleleng.
Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara. Kerajaan ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-17. Mayoritas penduduk Bali di Kerajaan Buleleng hidup dari penghasilan sektor agraris seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan mengumpulkan hasil hutan. Sebagian kecil lainnya melakukan perdagangan. Lalu selanjutnya ada Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang adalah suatu kerajaan yang pernah berdiri di Lampung. Kerajaan ini berlokasi sekitar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung sekarang. Perekonomian di Kerajaan Tulang Bawang yaitu wilayah kerajaan yang terdiri dari sekitar lembah sungai, umumnya bertanah subur, sehingga kegiatan pertanian menjadi andalan. Lalu selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguas wilayah luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun 1350 hingga 1389. Kehidupan sosial dan ekonomi dari Kerajaan Majapahit adalah lokasi yang strategis menjadikan pusat perdagangan di Jawa. Majapahit menjadi kerajaan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Selain itu, ada pula penduduk yang bermata pencaharian lain, misalnya pengrajin emas, pengrajin perak, hingga tukang daging. Lalu yang terakhir ada Kerajaan Kota Kapur. Berlokasi di kawasan Kota Kapur yang ada di Provinsi Bangka Belitung, yang mana termasuk dalam daerah Kecamatan Mendo Barat. Penguasaan Kota Bangka oleh Sriwijaya ini agaknya berkaitan dengan perkara Selat Bangsa sebagai pintu gerbang selatan dari jalur pelayaran niaga di Asia Tenggara pada waktu itu. Sejak dikuasai Pulau Bangka oleh Sriwijaya pada tahun 606, Malaka berakhir penguasaan awal yang ada di Pulau Bangka. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Lebihnya terima kasih sudah memperhatikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ke YouTube saya ya. Terima kasih.